Kita lanjutkan surah Ali Imran ayat 65. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ahlal kitabi, wahai ahli kitab, yakni pengikut Taurat dan Injil, yang baik yang garis lurus maupun yang garis bengkok. 5. Mengapa tuhajuna, kalian saling berdebat, saling berbantah-bantahan fi Ibrahim, terkait tentang Nabi Ibrahim. Lo berbantah-bantahnya gimana? Orang Yahudi mengatakan Nabi Ibrahim iku Yahudi. Sing Nasrani mengatakan Ibrahim itu Nasrani. Sebagaimana dulu disebutkan oleh Allah di surat Al-Baqarah. Wa qalatil yahudu wan nasara, dan berkata wa qalu, dan mereka berkata bahwa Nabi Ibrahim itu Yahudi. Jadi di surat Al-Baqarah. Bahkan mereka menginstruksikan supaya jadi Yahudi, jadi Nasrani. Jadi mereka mengatakan bahwa Nabi Ibrahim itu Yahudi. Sing Nasrani mengatakan Nabi Ibrahim itu Nasrani. Lah sing bener ya nopo? Qul bal millata Ibrahim hanifa, katakanlah bahwa agama Ibrahim itulah yang lurus, wa ma kana minal musyrikin, dan dia tidak termasuk orang yang musyrik. Karena itu di ayat ini Nabi disuruh oleh Allah berdialog dengan ahli kitab. Sampai bahas Ibrahim, berbantah-bantahan Ibrahim, lapo. Sekarang kita berpikir objektif saja. Apakah betul Ibrahim itu Yahudi? Apakah Ibrahim itu Nasrani? Wis ngene ae, gampangane Quran itu. Wa ma unzilat, dan tidaklah diturunkan At-Tauratu Taurat, wal Injilu, dan begitu pula kitab Injil, illa min ba'di, kecuali periodenya itu jauh sesudah Nabi Ibrahim. Afala ta'qilun, tidakkah kalian menggunakan akal pikiran? Gampangnya gini, saya ini pikiran, Taurat Injil itu diturunkan kapan? Ketika Taurat dan Injil diturunkan, iku Nabi Ibrahim wis gak ono sawe. Halo. Jadi jarak dari Nabi Ibrahim ke Nabi Musa itu ribuan tahun. Terus kok bisa Nabi Ibrahim itu disebut Yahudi? Wong Yahudi ini gurung lahir. Halo. Jadi Yahudinya itu gurung ono.
sampai Nabi Ibrahim wafat, sampai Nabi Ismail wafat, sampai Nabi Ishak wafat, sampai Nabi Yakub, Nabi Yusuf, itu gurung ono istilah Yahudi. Muncul istilah Yahudi, muncul istilah Nasrani itu setelah itu pun ya setelah Nabi Musa wafat sekian ratus tahun, setelah Nabi Isa diangkat kira-kira 325 tahun baru ada istilah Yahudi Nasrani. Ya contoh begini, ada orang atau gini, kita kan kenal presiden kita kan. Presiden pertama sinten? Pak Harto. Presiden pertama Soekarno. Presiden kedua, tapi nek jarane koncoku ya Soekarno pancet. Lha iku Pak Harto iku gantine to. Enten istilah orde lama, ada istilah orde baru. Misalnya terus bisa ndak Pak Karno dan orang-orang yang hidup di zaman Pak Karno itu terus disebut bahwa mereka itu adalah orang orde baru. Halo, bisa ndak? Ya ora iso, orde baru nih gurung lahir. Jadi orde barunya belum lahir. Berarti beliau itu ya berarti orde lama. Nek jenengan ya orang lama ya. Jadi gitu. Jadi Nabi Ibrahim tidak bisa disebut Yahudi Nasrani karena Taurat dan Injil itu diturunkan jauh sesudah Nabi Ibrahim. Jadi nek Nabi Ibrahim disebut Yahudi, Yahudi ini gurung lahir. Jadi tidak bisa penamaan seperti itu. Iku jenenge gak patek cerdas. Maka kata Allah, ha antum haula'i hajastum. Kalian terhadap mereka ini kalian berbantah-bantahan itu fima lakum bihi ilmun. Nek bantah-bantahan itu, berdebat itu, yaitu terhadap sesuatu yang bagi kalian itu ada ilmunya. Sing jenenge berdebat itu kudu ono ilmune. Yang berdebat berilmu, yang diajak debat juga berilmu. Nek berdebat tidak pakai ilmu itu jenenge gontok-gontokan. Halo. Jadi yang namanya berdebat itu ya kudu ana ilmune. Maka falima, maka kenapa tuhajuna kalian berdebat fi ma laisa lakum bihi ilmun, terhadap sesuatu yang tidak ada bagi kalian ilmunya. Kalau ilmune debat, ya akhirnya kalau julunturungane. Jadi yang namanya berdebat, diskusi istilahnya yang mungkin lebih ilmiahnya itu ya kudu ada dasar ilmune. Nek gak ono dasar ilmune diskusi itu jenenge al ngawur. Ya. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun, dan Allah itu mengetahui sedangkan kalian tidak mengetahui. Lah sing bener ya apa? Makanan Ibrahim Yahudiyan wala Nasraniyan. Tidaklah Nabi Ibrahim itu termasuk Yahudi
dan Ibrahim itu juga tidak Nasrani. Walakin kana hanifan, tetapi kana ono sapa Ibrahim ono iku hanifan, wong sing lurus akidahnya, lurus imannya. Terus musliman, beliau itu muslim. Wa ma kana minal musyrikin, dan beliau tidak termasuk golongan orang musyrik. Lu sing bener muslim, yang bener itu hanifan muslimah. Lu Nabi Muhammad gurung lahir, sampai tak kandani. Halo, Islam itu duduk agamane Kanjeng Nabi Muhammad. Pengumuman Islam itu duduk agamane Kanjeng Nabi Muhammad. Islam itu agamane semua para nabi. Jadi kalau ada mungkin buku apa menjelaskan bahwa agama yang dibawa Nabi Isa itu Nasrani, itu berarti dia nggak baca Quran. Agama sing digawa Nabi Musa itu Yahudi, itu berarti dia nggak baca Quran. Sing jeneng Yahudi itu duduk Nabi Musa. Halo, sing jeneng Yahudi itu orang-orang yang hidup ratusan tahun setelah Nabi Musa nggak ono. Terus ajaran Nabi Musa itu diselewengkan, terus jenengno Yahudi itu. Sak gurunge iku ya muslim. Coba Nabi Ibrahim ketika ndonga, doa ini ada di awal di juz 1. Yes. Ayat 128. Nalikane Nabi Ibrahim selesai membangun Ka'bah, meninggikan Ka'bah, itu terus ndonga. Ndongane napa? Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana, wahai Tuhan kami, waj'alna, dan jadikan kami, muslimaini, dua orang muslim. Nabi Ibrahim minta ke Allah, jadikan kami dua orang muslim. Muslim itu maknanya apa? Orang yang patuh. Maknanya aslama yuslimu, Islam itu punya makna patuh, punya makna menyelamatkan. Orang yang patuh kepada aturan Allah jenenge muslim. Nek ana wong ngaku muslim gak patuh, kongkon salat, bulet, kongkon poso, malah tuku awan-awan, tuku es degan. Angel wis. Iku jenenge duduk muslim. Muslim itu manut. Jadi muslimah ini begini, bahasa Arab itu nek sitok muslim, nek loro muslimain, ditambahi ain, muslimain. Nek akeh tambahi ya nun tapi harokate kasro, muslimin. Muslim, muslimain, muslimin. Kasro siji, kasro loro, kasrotain. Halo, domah berarti situ, nek domah loro, domatain. Kasroh itu situ, nek kasrah loro, srit nok nisor, kasrah loro, jenenge kasrotain. Yang menunjukkan makna dua itu ainnya di akhiran itu, kasrah loro.
Makanya sing jomblo terus nikah jenenge kemantai. Nah, halo. Ono aine berarti loro. Kemantain. Jadi aini itu berarti akhiran aini itu berarti menunjukkan makna dua. Loh kok loro? Sebab sing bangun meninggikan Ka'bah itu Nabi Ibrahim dan Ismail. Terus Nabi Ibrahim donga, jadikan kami berdua, saya dan anak saya Ismail, muslimaini laka, orang yang tunduk patuh kepadamu. Bahasa Arabnya tunduk patuh itu muslim. Berarti Nabi Ibrahim agamane napa? Islam. Jadi duduk Yahudi, Yahudi ini gorong lahir. Nabi Musa pun juga bukan Yahudi. Nabi Musa itu mengajarkan tauhid, mengajarkan tidak ada Tuhan selain Allah. Makanya sampai Nabi Ibrahim tahu nggak goro-goro, si nom. Makanya nom itu tahu nggak goro-goro berarti lumrah nom. Jadi nalikane Nabi Musa si nom, si gurung dadi nabi, tapi sudah jiwa tauhidnya sudah ini meneng-meneng panggonan ibadah orang-orang itu kan di situ banyak berhala. Sampai Nabi Ibrahim dikaperui kabeh. Kan diajari pangeran itu dudu iku. Tapi gak ono sing percaya, akhirnya wong-wong njaluk tak kai pelajaran, akhirnya kaperui kabeh. Jadi itu kan banyak, tapi terus disisano. Sing paling gede dhewe dijarno wudu, terus pentunge iku didekekno tangane sing gede dhewe itu. Mari ngono tinggal mulai. Yes. Kan waktu itu kan gurung ono CCTV ya. Jadi karo wong-wong. Akhirnya ketika waktunya ibadah mereka masuk ke tempat ibadah bingung kabeh lho kok ajur kabeh iki yo. Sopo sing ngejer mesti ono sok ngejer. Langsung mereka punya kesimpulan. Oh iki Ibrahim iki. Wong sing gak patek setuju ini Ibrahim paling Ibrahim akhirnya Ibrahim dipanggil itu. Ibrahim jawabnya gampang. Lho sampean kok nuduh aku? Mana buktinya? Ndak bisa nuduh tanpa bukti jenenge pencemaran nama baik. Halo. Nuduh itu kudu ono buktine. Tapi enggak mungkin kalau bukan kamu wong sing gak tau rene mau awakmu tok. Ngeten mawon dulur jare Nabi Ibrahim, sampean takokno sing gedhe dhewe niki. Niku lak foto ah. Foto. Sing liyane kan najur, niku sampean takoki kira-kira sapa sing ngepruki niku. Awakmu kucluk kamu. Oke ini kok takok ngono ya gak iso jawab. Jare Nabi Ibrahim sakjane sing kucluk niku sapa? Lah nek gak iso jawab lha apa sampean bendino nyembah. Akhirnya ya mikir ngomong. Iya ya bener arek iki. Tapi mereka tetap tidak terima. Akhirnya Nabi Ibrahim diobong. Raja Namrud berkeputusan Nabi Ibrahim dibakar. Cerita ini ada di surat Al-Anbiya. Cerita Nabi Ibrahim ngeprui berhala-berhala itu terus diobong. Itu ada di surat Al-Anbiya. Ini menunjukkan bahwa Nabi Ibrahim itu Muslim. Nabi Sulaiman Nabi Sulaiman itu nabi setelah periodenya Nabi Musa, Nabi Harun, Nabi Dawud. Nalikane kirim surat nang Bilqis.
itu ketika kirim surat nang Bilqis itu isinya juga ngajak supaya jadi muslim. Surat An-Naml ayat 30, innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya surat ini dari Sulaiman. Jadi tata cara nyurat itu Nabi Sulaiman wis iku. Dikai amplop dari Sulaiman kepada ya. Wa innahu dan sesungguhnya isinya bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih Maha Penyayang. Allah ta'lu bahwa janganlah kamu sekalian berlaku sombong alayya terhadapku, waktuni dan datanglah kepadaku muslimin menjadi orang yang muslim. Iku isine surat nang Bilqis dikai bismillah, bismillah komplit. Ini rahasianya kenapa surat At-Taubah iku gak ono bismillah. Surat At-Taubah itu kan tidak ada bismillahnya. Kenapa? Karena isinya membubarkan perjanjian Hudaybiyah. Bubarno perjanjian itu nggak pakai bismillah. Terus yang kedua, instruksi di surat At-Taubah itu melawan. Jadi karena perjanjian itu diingkari oleh orang kafir, dibubarno nek gak trimo perang. Nah, perang itu gak pakai bismillah tapi ta'awud. Terus jumlah surat di Quran pinten? 114, mulai Fatihah sampai An-Nas 114. Umpama bismillah no atau bayu no bismillah, berarti bismillah luwe situ. Seandainya di surat At-Taubah itu ada bismillahnya, berarti jumlah bismillah sak Quran 115. Berarti lebih satu wong surat lo 114. Semua surat itu kan diawali bismillah semua. Fatihah bismillahnya termasuk bagian surat Al-Fatihah. Nek semua awalan surat bismillahnya tidak termasuk bagian dari surat. Umpomo atau bahnya ono bismillah, itu berarti bismillah sak Quran luwes itu. Berarti jumlahnya 115. Krono atau bahnya itu gak ono bismillah, ambek Allah dijoli no surat An-Naml. Sehingga meskipun di At-Taubah tidak ada bismillahnya, tapi jumlah bismillahnya tetap 114. Ini keajaibannya Quran. Ambek Allah itu wis diitung. Iki gak oleh luwe iki. Halo. Seandainya di At-Taubah ada bismillah, wong nek iki lho bismillah komplit. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Komplit. Padha karo di awal-awal surat komplit. Jadi umpama no At-Taubahnya ada bismillah, berarti jumlahnya paling luwes itu. Padahal jumlah surat 114 surat. An-Nas itu berarti surat ke 114, Al-Falaq 113, Al-Ikhlas 112. Itu rahasianya. Nah, kembali bahwa semua para nabi itu Islam.
Jadi agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad itu bukan agama baru, tapi meneruskan agama sebelumnya. Makanya poso pun Nabi Allah di ini, kama kutiba alal ladzina min qablikum, awakmu diwajibno poso seperti umat-umat dahulu yo diwajibno poso. Salat juga begitu, dulu juga salat. Nabi Musa ya salat, Nabi Isa ya salat. Makanya saiki sing ngaku umatnya Nabi Isa kok gak salat, berarti kowe wis mencelek. Ndak ada, para nabi itu ya salat, ya poso, ya zakat, ya sedekah, ya haji. Nabi Musa itu ketika dinikahkan dengan putrinya Nabi Syuaib, itu maharnya kan menggembalakan ternak kerja selama 8, bahasa Qur'annya bukan sama nia sanatin, tidak menggunakan kata sana, bukan 8 tahun, enggak. Bahasanya Quran ala antak juroni sama nia hijajin, bahwa engkau bekerja kepadaku selama 8 musim haji. Bahasa Qur'annya hijaj, sama niyah hijajin, sebagaimana di surat Al-Qasas ayat 27 ini. Jadi Nabi Musa dinikahkan dengan putrinya Nabi Syuaib itu mahare duduk duit. Mahare bukan uang, tapi mahare pekerjaan. Jadi ala antak juroni, bahwa engkau dinikahkan dengan salah satu putriku itu atas dasar bahwa kamu bekerja denganku. Cuma di sini tetap dimaknai 8 tahun, tapi redaksi Arabnya tahun itu bahasa Arabnya sanah atau am. Jadi sanah atau am. Sanah itu tahun, am itu juga tahun. Tapi ternyata di sini Allah memilih dengan kata sama niyah hijazin, diambil dari kata haji. 8 musim haji. 8 musim haji itu berarti berapa tahun? 8 tahun. Ya bodoh hasilnya, cuma penyebutannya pakai kalimat haji. Berarti Nabi Syuaib haji apa enggak? Ya haji. 8 musim haji. Jadi cuma para nabi itu masih haji, celuk kaji. Kau no kaji Musa, kau no kaji Syuaib ya kau. Kan begini, kenapa tradisi orang yang sudah haji itu kok di Indonesia itu dipakai embel-embel? Itu dulu pokal gawe nelondo. Halo. Jadi itu dulu tradisi itu dibiasakan oleh Belanda sebagai penjajah Indonesia itu. Tujuannya apa? Untuk mendeteksi. Karena rata-rata yang berani melawan penjajah itu rata-rata yang Pak Kaji di Ponorogo, termasuk. Jadi rata-rata yang berani melawan penjajahan Belanda itu. Jadi dititani semua orang yang pernah belajar sing tekok Mekah itu terus mulai mesti menentang penjajahan. Akhirnya supaya terdata pasti itu, akhirnya setiap orang yang pulang haji itu dikongkon nyeluk kaji. Jadi saat itu maka terdata, oh berarti no kampung ini ono wong limo, berarti ku potensi nentang wong limo. Asalnya itu begitu. Aslinya yo haji itu duduk gelar. Halo. Masuk sampean mari poso itu diceluk Muhammad poso ya Allah.
Barang mah niku nek posone ping 17 ya mbok gelare apa iki. Nah, nek menangi poso misalnya sampai nek saya berarti menangi ping pira ya gini. Wis widak jaran wisane. Ya apa nek iku didadekno gelar ana jenenge sinten? Haji, salat, poso, zakat. Tambah bingung tambahnya. Jadi itu kenapa ada tradisi itu. Kalau selain Indonesia gak ada tradisi itu. Karena memang itu ada sejarahnya. Memang dibikin panggilan itu supaya Belanda itu bisa mendeteksi. Oh, no kampung ini ono wong 10. Jadi mereka bisa ini, bisa waspada. Kembali ke ayat ini. Jadi kenapa Nabi Ibrahim itu kok bukan Yahudi? Karena Taurat Injil itu turun jauh sesudah Nabi Ibrahim. Dan Nabi Ibrahim ya tutuk Yahudi, tutuk Nasrani, tetapi walakin kana hanifan muslimah, tetapi beliau adalah orang yang lurus akidahnya, musliman dan muslim, wa makana minal musyrikin, dan dia tidak termasuk orang yang musyrik. Jadi walakin kana hanifan aima ilan anil adyani kulliha ilad dinil qayyim. Bahwa Nabi Ibrahim itu tidak termasuk orang yang condong kepada agama-agama yang akidahnya itu sudah menyimpang, yaitu justru malah condong ilad dinil qayyim, yaitu kepada agama yang lurus, musliman ay muwahhidan, yaitu satu-satunya yang tunduk kepada Allah, wa makana minal musyrikin, dan beliau tidak termasuk orang musyrik. Terus inna, ayat berikutnya, inna aulan nasi. Kalau begitu orang yang paling berhak menjadi pengikutnya, mengaku menjadi pengikutnya Nabi Ibrahim itu siapa? Inna aulan nasi, sesungguhnya yang paling utama-utamanya manusia. Aula itu dari kata awal, dari kata awal. Terus itu juga jadi bahasa kita. Aula, aula itu berarti ruang utama. Sesungguhnya seutama-utamanya manusia bi Ibrahim, terhadap Nabi Ibrahim, lalladzina taba'uhu, yaitu orang-orang yang benar-benar mengikutinya, mengikuti akidahnya, tidak menyekutukan Allah. Nabi Ibrahim ya sholat. Apa buktinya Nabi Ibrahim sholat? Nabi Ibrahim donga, Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati. Nabi Ibrahim ya sholat, cuma sholatnya berapa kali kita tidak tahu. Kemungkinan ya kaya umatnya Nabi Musa. Nabi Musa ping 50. Sampai diusulna salate sedina sunyi ping 50. Itu gak mau berenggai kolok sampean ya. Ping 5 ae bulet ae. Jadi Nabi Ibrahim juga sholat. Lah kalau begitu, yang berhak mengakui, oh saya penerus Ibrahim, yang berhak mengaku sebagai penerus Ibrahim itu yang mengikuti jejaknya Nabi Ibrahim. Wa hadzan nabiyyu, termasuk nabi ini, yaitu Kanjeng Nabi Muhammad. Walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman.
Wallahu waliyul mu'minin, dan Allah adalah pelindungnya orang-orang yang beriman. Karena itulah terus Nabi kita Muhammad, Nabi Ibrahim itu bendino sampean sholawati ketika sholat. Jadi satu-satunya Nabi selain Nabi Muhammad sing bendino jenengan sholawati itu Nabi Ibrahim. Makanya jenengan sholat ping 5 yo mesti nyolawati Nabi Ibrahim, Nabi Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Itu nek sol itu sing diajari Nabi kan gak ono sayyidina. Halo. Sholawat kalau jenengan ngeklik bunyi sholawat baik di hadis-hadis yang sahih itu gak ono sayyidina. Tapi sampean kok nambahi sayyidina. Halo. Sampean kok wani nambahi bid'ah ngerokok sampean ya. Begini, menurut penilaiannya Imam Malik, menurut penilaiannya Imam Syafi'i, larangan mensayyidkan Nabi itu hadisnya palsu. Karena darah hadis la tusayyiduni fis sholati, jangan kamu mensayyidkan aku dalam sholawat. Itu diteliti sama Imam Malik, diteliti Imam Syafi'i, hadisnya palsu. Karena itu Imam Malik, Imam Syafi'i tetap mensunnahkan nambahi sayyidina ketika bersolawat kepada Nabi. Tapi Nabi kas majari kok gak ono sayyidina. Justru nek Nabi ngajari ono sayyidina iku jenenge Nabi gak ngajari adab. Misalnya ngeten, ono kenalan. Apunten jenengan asmane sinten? Kula niku Roro Raden. Misalnya itu jenenge orang yang gila hormat. Makanya ketika Nabi menyebut namanya sendiri ya Muhammad, gak Sayyidina Muhammad. Karena Nabi menyebut namanya sendiri. Itu berarti Nabi ngajari tawadhu. Sampai tahu tuh mon, misalnya kenalan kali kiai sinten ngoten misalnya. Ngapunten yai jenengan asmane sinten? Kula Kiai Haji Imron Hamzah misalnya. Mboten mungkin. Wong mulia itu tidak mungkin memuliakan dirinya sendiri. Tapi kita diperintah oleh Allah untuk memanggil Nabi itu jangan sembarangan. Sebagaimana disebutkan di surat An-Nur ayatnya nomor 63, la taj'alu du'a ar-rasuli bainakum ka du'a'i ba'dikum ba'da. Janganlah kamu jadikan panggilan Rasul di antara kamu seperti panggilan sebagian kamu kepada sebagian yang lain. Halo. Jenengan nek manggil Kanjeng Nabi aja kok padakno mbek nyeluk kancamu wae. Halo. Ada koyo kancane ae. Jenenge Musa, sarene sama. Ini yang melarang memanggil Nabi koyok podo nyeluk koncone itu yang melarang langsung Allah Subhanahu wa taala surat An-Nur ayat 63. Jangan
kamu jadikan panggilan Rasul di antara kamu seperti panggilan sebagian kamu kepada sebagian yang lain. Loh Gusti Allah, Gusti Allah, sampean tak tutup. Nabi itu enggak pernah memanggil Nabi dengan langsung namanya di Quran. Ya ayyuhan nabiyyu, Allah nyebutnya Nabi. Padahal nabi-nabi yang lain dijangkar kabeh. Qala ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah. Allah langsung. Tapi khusus Nabi Muhammad tidak. Nabi, disebut wahai Nabi. Nah disitulah kemudian Imam Syafi'i, Imam Malik tetap mensunnahkan meskipun di sholat, meskipun di luar sholat, ketika bersolawat kepada Nabi dikongkon nambahi Sayyidina sebagai bentuk adab tata kramane jenengan datang Kanjeng Nabi. Jenengan petuk gurune sampean. Saya itu pernah ketika kuliah S2 itu ternyata guru saya itu juga podo, akhirnya jadi konco. Tapi beliau mengatakan begini, wis awak mau nyeluk aku pak, wis celuk biasa. Tapi nggak bisa, wong itu guru saya. Halo, meskipun wis jadi konco, tetap nggak bisa. Wong itu guru saya. Meskipun beliau itu mengatakan biasa tidak bisa, tetap gak bisa. Wong kita itu diajari sopan santun gitu. Jadi itu alasannya. Sehingga di dalam sholat pun kita diperintah untuk menambahi Sayyidina sebagai bentuk penghormatan. Kok sing dipilih Sayyidina? Karena di dalam hadis Muslim, ana Sayyidul Anbiya, saya itu pemimpinnya para nabi. Itu Nabi sendiri yang bilang bahwa kami itu pemimpinnya terutama sampai nanti di hari kiamat itu sing jadi pemimpin adalah Nabi Muhammad. Paling junior tapi jadekno pemimpin. Bon itu dulu. Moga-moga kita semua terus diberkahi oleh Allah. Mudah-mudahan puasa kita dan seluruh rangkaian ibadah kita semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim